Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari terkasih. Hari ini, Kamis 25 November 2021, bersama dengan saya, Pastor Christian Lumban-Gaul Kapusin, kita akan merenungkan perikop Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil yang kita dengar pada hari ini merupakan lanjutan pengajar Yesus kepada para muridnya yang telah disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya dalam Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Yesus menasihati para murid untuk siap sedia dan tekun melaksanakan dan melanjutkan karya perutusan meskipun mereka harus mengalami penganiayaan dan penderitaan. Para murid ditantang untuk tidak takut menghadapi aneka ragam penderitaan. Mereka harus bertahan dan berjuang dalam karya penyelamatan, karena Yesus akan selalu menuntun dan melindungi mereka. Kesetiaan dan ketekunan dalam karya perutusan itu pada akhirnya akan membuat mereka dipersatukan kembali dengan Yesus ketika Yesus datang dalam kemuliaannya. Maka secara ringkas dapat kita lihat bahwa perikop Injil hari ini, Lukas 21 ayat 20 sampai 28, memuat pengajaran tegas dari Yesus tentang penganiayaan yang akan dialami oleh para murid, kehancuran kota Yerusalem, dan janji akan kedatangannya kembali untuk membawa pengharapan dan keselamatan. Pengajaran Yesus ini tidak sekedar nubuat, tetapi menyatakan kepastian yang sungguh. Sebab apa yang dikatakan oleh Yesus pada masa itu akhirnya terbukti juga dalam kenyataan. Yesus memulai pengajarannya dalam perikop ini dengan berkata, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Bagi para murid, hal ini mungkin menakutkan karena Yesus berbicara tentang keruntuhan Yerusalem. Tetapi Yesus bukan mau menakut-nakuti para murid, melainkan mempersiapkan mereka untuk menghadapi saat peristiwa itu terjadi. Dan memang benar,
Perkataan Yesus itu terbukti 40 tahun setelah ia wafat. Pada tahun 70 Masehi, kota Yerusalem dikepung dan dihancurkan oleh penguasa bangsa lain. Akibatnya, bangsa Israel diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Banyak dari mereka yang dibunuh dan banyak yang dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, sebagaimana diceritakan dalam ayat 23 sampai 24. Saudara-saudari terkasih, dari perikop Injil ini kita melihat bahwa kehancuran Yerusalem merupakan hukuman atas ketidaksetiaan orang-orang Israel kepada Tuhan. Itu sejalan dengan pemahaman umum dalam Perjanjian Lama bahwa ketidaksetiaan kepada Tuhan akan mengakibatkan kesengsaraan. Sebagai bahan pengajaran, konsep itu ditampilkan oleh Yesus. Yerusalem akan diserbu oleh tentara-tentara asing dan mengalami kehancuran. Dan kehancuran itu merupakan hukuman serta mau mengungkapkan akhir dari zaman bangsa-bangsa itu, seperti dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 24, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ungkapan kegenapan itu juga mau menggambarkan bahwa Yesus adalah kegenapan segala zaman. Dia sendirilah tanda nyata yang datang dari surga untuk membawa keselamatan. Kedatangannya akan membawa keguncangan di dunia. Orang-orang yang berbangga dengan kesombongan, ketamakan, dan kekuasaan diri sendiri akan terguncang dengan hadirnya kekuatan baru yang bersumber dari kuasa Allah. Bagi Yesus, zaman orang-orang yang tidak setia kepada Allah akan berakhir. Orang-orang yang tidak setia akan mengalami penderitaan seperti digambarkan dengan kehancuran Yerusalem. Sebaliknya, mengenali Yesus berarti kita akan hidup dalam zaman yang baru. Hidup dalam sukacita, hidup dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Yesus telah mengetahui bahwa peristiwa kehancuran Yerusalem itu akan terjadi. Hal itu disampaikan kepada para muridnya dalam konteks pengajaran dan mempersiapkan para muridnya untuk menghadapi bahaya itu dengan bijak. Yesus memberi petunjuk yang tegas kepada para muridnya untuk melarikan diri dari kota ke pegunungan, dan mereka yang dari desa jangan lagi masuk ke kota. Dengan cara itu, mereka akan terhindar dari peristiwa yang mencekam dan memilukan, sehingga karya perutusan untuk mewartakan rencana keselamatan pun akan tetap dapat mereka laksanakan ke segala penjuru. Karya perutusan mesti terlaksana terus-menerus tanpa kenal batas, tempat, dan waktu. Tuhan akan tetap menyelenggarakan karya keselamatan di segala tempat dan sepanjang waktu agar semua orang dipersatukan dalam kerajaan Allah. Buah dari karya luhur ini akan dihidupi oleh orang yang percaya kepada Yesus ketika dia datang kembali dalam kemuliaannya, seperti diserukan dalam ayat 27 perikop ini. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil ini sungguh mengajak kita untuk menjadi murid yang matang dan sanggup menghadapi rintangan. Itulah menjadi pesan yang pantas kita renungkan dan kita hidupi dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Mengatasi masalah dengan bijaksana adalah penting bagi kita agar kebaikan semakin tampak dalam kehidupan bersama. Tidak menambah permasalahan dalam hidup bersama juga adalah merupakan tindakan bijak yang perlu kita perjuangkan agar suasana tidak semakin runyam. Maka dalam konteks tertentu, menghindari masalah juga adalah merupakan tindakan moral yang perlu diperhatikan
agar kebaikan hidup pribadi dan bersama tetap terpelihara dengan baik. Bijak menghadapi segala rintangan dan tetap melaksanakan karya perutusan adalah merupakan panggilan hidup kita yang tidak akan pernah berakhir. Dengan semangat optimis, dengan iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna, kita dipanggil untuk tetap maju, mewartakan kebaikan Tuhan, seraya tekun melangkah menuju penyelamatan yang dari Tuhan. Untuk itulah Yesus berkata kepada para murid-Nya dan juga kepada kita saat ini, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Seruan sukacita ini kiranya tetap menggema di dalam hati kita, agar kita dapat hidup dengan gembira, berani, semangat, dan optimis, tetap bangkit dan mengangkat muka, melaksanakan karya perutusan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, kiranya rahmat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Salam sejahtera, Pace Ebene.